Hai guys, jumpa lagi dengan saya Wan. Ya, kita kayaknya harus betul-betul mengawal sidang PK ini guys. Karena di sidang pertama, hakim sempat memutuskan untuk sidang tertutup. Tapi setelah diajukan keberatan oleh Bapak Oto Hasibuan, kemudian setelah perundingan, akhirnya hakim memutuskan sidang bisa terbuka untuk umum. Dan di sidang kedua yaitu jawaban dari jaksa penuntut umum karena terpidana tidak dihadirkan atau belum dihadirkan, maka Bapak Oto Hasibuan ini keberatan dan tidak akan melanjutkan sidang kalau para terpidana tidak dihadirkan di sidang. Akhirnya sidang pun diskor kurang lebih 1 jam baru sidang dilanjutkan kembali. Oke. Kita langsung saja lihat bagaimana video selengkapnya. Ya, ini para terpidana. Salim. Sabar minimal bersyukur. Kalau tidak bisa sabar minimal bersyukur. Oke sih. Oh, kalau tidak bisa sabar minimal bersyukur guys. Luar biasa kata-katanya ya. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa seluruh memori peninjauan kembali yang diajukan oleh para terpidana tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru atau novum. Jaksa meminta Mahkamah Agung untuk menolak seluruh permohonan PK. Jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa seluruh isi memori peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum, dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat 2 huruf A KUHP, permohonan peninjauan kembali terpidana harus ditolak dan terpidana tetap dijatuhi pidana dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku. Kita majelis hakim setelah mempelajari berkas permohonan pemohon PK yang diajukan oleh tim kuasa hukum, majelis setelah mempelajari terkait bahwa permohonan yang saudara ajukan tersebut, permohonan PK sudah juga tersebut, terkait dengan perkara sebelumnya, yaitu perkara nomor atas nama Rivaldi dan Eko itu di nomor 3, ya, dan sudah ada putusannya. Nah di sini putusannya itu sidang awal nih guys. oleh dakwaan, dan salah satu dakwaannya itu terkualifikasi sebagai tindak pidana asusila. Dan sesuai dengan ketentuan Karena menurut hakim ada tindak pidana asusila, maka sidang persidangan tertutup. dibuka untuk umum dikecualikan untuk perkara tindak pidana asusila dan terdakwanya anak-anak. Baik, setelah kami bermusyawarah dengan hakim anggota, kami memutuskan persidangan ini tertutup untuk umum. Kita tidak perlu lagi mencari-cari bukti-bukti macam-macam, cukup menerapkan prinsip hukum ini bahwa kita buktikan bahwa ternyata di pengadilan, di kepolisian dia tidak pernah didampingi oleh pengacara, dan kalau ini terbukti selesai sudah, dia harus dibebaskan. Kalau kita mau konsisten terhadap putusan Mahkamah Agung. Nah ini kita lihat nanti apakah Mahkamah Agung memiliki konsistensi nggak di sini. Kalau dia konsisten dengan prinsip, dengan putusan jurisprudensi itu, maka tidak perlu bertele-tele dengan kita bisa buktikan bahwa ternyata para tersangka yang kemudian terpidana ini pada waktu diperiksa di polisi dulu tidak didampingi pengacara, maka dia harus dibebaskan. Nah, satu hal yang paling digarisbawahi oleh Mahkamah Agung adalah bahkan penyidik tidak bisa mendalihkan atau membuat alasan ketidaktersediaan pengacara di tempat itu tidak ada, itu juga tidak bisa dijadikan alasan oleh penyidik terhadap perkara-perkara yang seseorang diancam. Maaf, saya potong sebentar. Sampai 15 tahun. Bang Oto, kalau memang tadi dinilai ada novum-novum baru, kemudian ada kejanggalan dalam kasus ini, kenapa kemudian peninjauan kembali ini baru dilakukan pada saat ini, Bang Oto? Itu jadi pertanyaan juga. Ya, wajar sekali kita baru ajukan sekarang karena kita juga kan baru mengetahui kasus ini. Dan kemudian juga kita baru punya akses untuk bertemu dengan para terpidana ini. Karena itu pun karena keluarganya datang kepada kita. Ya, selama ini kan menurut mereka kan mereka sulit mendapatkan akses untuk bertemu para advokat.
Bahkan Sudirman Sengki sendiri sampai berkali-kali kami kirim surat kepada LP maupun kepada Polda baru bisa punya akses. Jadi alasan untuk mengajukan PK kenapa sekarang? Ya karena sekaranglah punya waktunya mereka bertemu dengan pengacara dan kami baru melihat bahwa fakta-fakta ini sebenarnya punya alasan untuk diajukan peninjauan kembali. Baik. Nah, ini pada saat sidang kedua. Bisa mana nih sama gorengan Pak? Dan ini pada saat para terpidana mau pulang ini guys, sudah selesai sidang yang kedua. Itu sidang kedua, jawaban dari jaksa penuntut umum. Iya, yang korup triliunan, boro-boro di borgol. Iya. Ini. Katanya, kata abang yang tadi ini, para tahanan harus diborgol dulu untuk masuk ke dalam mobil ini guys. Borgol nggak tuh? Enggak ya kayaknya. Enggak jadi di borgol kali ya. Borgol enggak? Oh, di borgol juga guys. Tapi satu-satu aja itu. Satu borgol 2 orang. Sebelah aja yang di borgol tangannya. Semakin yakin saya bahwa yang disidangkan pada tahun 2016 itu adalah skenario, ya, itu peradilan sesat. Jadi Pak Tony ini juga hadir di persidangan untuk mendukung para terpidana dan memberikan semangat juga kepada para terpidana. Nah, sehingga ketika ada PK ini, ya, baik dari PK Saka Tatal, ya, kemudian sampai sekarang PK 6 terpidana, termasuk nanti PK Sudirman yang terakhir ya jadwalnya, saya selalu di pikiran saya selalu ini harus dibongkar, gitu. Iya. Harus dibongkar dan saya memberikan support, datang kemari memberikan support kepada para terpidana termasuk pengacara-pengacaranya atau penasihat hukumnya, ya, agar ketika masyarakat banyak datang, termasuk praktisi-praktisi hukum banyak yang datang, itu memberikan satu support ya tersendiri, semangat tersendiri agar kebenaran ini terbongkar, ya, terungkap, peradilan sesat itu nanti terungkap. Jadi Koko mengawal kasus ini secara intens ya melalui media sosial ini, menyuarakan melalui media sosial ini adalah untuk menebus rasa bersalah. Oh iya. Sangat bersalah dan sangat berdosa saya pada saat itu, karena mungkin kita juga masyarakat kemakan bahwa. Jadi abang ini Koko Cirebon kalau nggak salah nama TikToknya ya. Beliau atau abang ini sebelumnya waktu tahun 2016 dulu pernah demo tentang kasus ini guys. Ikut demo lah waktu dulu. Mungkin karena ketidaktahuan kasusnya jadi ikutan aja mungkin ya demonya. Orang yang tertangkap ke polisi adalah orang yang memang melakukan. Dan 2024 ya itulah dosa saya, akan saya bayar di 2024, bahwa kita yakin bahwa ke-8 terpidana saya yakin bukan pelaku. Oke. Sekarang di tahun 2024 ini setelah muncul semua ya saksi-saksinya, kemudian alasan PK-nya juga disimpulkan kecelakaan meskipun belum diputus oleh hakim PK ya. Tetapi Koko meyakini bahwa tahun 2016 itu bukan pembunuhan. Kalau bicara tentang pembunuhan atau memang laka-lantas, saya akan menyampingkan itu Bang, karena semuanya dua-duanya belum ada bukti yang konkret karena di dalam proses kan. Cuman yang saya yakini adalah gini, ketika dalamnya, ketika DPO termuncul ada Peggy Peron, Andi, Dani, ya dalam otak tersebut yang belum kena saat itu kabarnya,
Tapi ketika dalam itu yang memindahkan mayat ke flyover, yang memperkosa, yang membunuh, yang barang-barang Dalangnya nggak ada. Vina dan Eki, Dalangnya nggak ditangkap. dihilangkan, dinyatakan fiktif. Disitulah saya menduga bahwa ketujuh pidana adalah asal tangkap. Oke. Karena peristiwanya nggak ada. Artinya belum bisa menyimpulkan ya bahwa ini pembunuhan atau kecelakaan. Masih menunggu putusan proses yang lagi berjalan, proses hukum yang lagi. Saya salut dengan Abang Koko ini, dia berani mengatakan bahwa dia salah satu yang ikut demo di tahun 2016 dulu dan mengakui kesalahannya, dan pada saat ini dia menebus semua kesalahannya dengan mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai selesai, guys. Luar biasa, Bang Koko. Berjalan ya, baik di Mabes Polri maupun di PK. Betul. Tetapi yang membuat rasa bersalah ini ya bukan karena menyimpulkan kecelakaan, tetapi karena mereka ini meyakini salah tangkap. Betul. Kan waktu itu ikut di dalam demo, ada tekanan publik. Yes. Sekarang intens mengawal kasus 7 terpidana yang masih di dalam ini ya, termasuk saya katakan juga lagi berupaya untuk memulihkan ya nama baiknya agar statusnya tidak lagi menyandang gelar mantan terpidana ya, yang melakukan intens sebagai bentuk untuk menebus kesalahan yang waktu tahun 2016 yang ikut menyuarakan agar 8 orang itu dihukum seberat-beratnya. Sekarang upaya apa yang sedang dilakukan Koko untuk mengawal kasus ini? Banyak hal sih yang kita lakukan, artinya mencari saksi-saksi yang memang barangkali membantu, memberikan satu informasi apa yang terjadi pada saat ini. Mereka yang saat ini bersaksi juga. Jadi Bang Koko ini benar-benar mengawal ya guys, dari awal sampai sekarang masih sangat aktif. Dan pamannya Vina. Ya mudah-mudahan dengan pamannya Vina muncul atau dan selalu saya berharap ya apa upaya walaupun kecil gak seberapa upaya saya melakukan live streaming untuk membantu di semua terpidana dan juga fakta-fakta yang ada pada saat 2016 dan disaksikan oleh pamannya langsung. Ya guys, seperti yang saya bilang di awal tadi, kita betul-betul harus mengawal kasus ini. Karena banyak kejanggalan yang terjadi di sidang PK kali ini. Karena keputusan hakim yang dianggap para kuasa hukum terpidana tidak adil, guys. Sehingga keberatan pun diajukan beberapa kali oleh para tim kuasa hukum terpidana. Dan kabarnya sidang selanjutnya akan digelar pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan itu akan menghadirkan para saksi-saksi, termasuk kurang lebih saksinya ada 50 orang kalau nggak salah ya, kurang lebih 50 yang akan dihadirkan nanti, termasuk juga ahli. Dari 50 itu ada saksi dan ahli, berjumlah 50 orang. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat Anda semuanya sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.